Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas pengalaman dan refleksi kaitannya dengan kebudayaan. Oke, pokok-pokok bahasannya adalah bahwa kebudayaan itu merupakan sebuah hasil dari sebuah pengalaman dan refleksi. Nah, yang akan kita bahas adalah dasar-dasar bentuk pengalaman empiris, titik tolak analisis pengalaman empiris, realitas dari sudut pandang tindakan refleksi, sintesa atas dua definisi aktualitas dan personalitas. Pengalaman dan refleksi merupakan dua pokok persoalan sekaligus menjadi pembahasan dalam studi budaya. Kenapa? Karena kebudayaan itu terbentuk dengan terbentuk oleh pengalaman dan refleksi. Dalam proses perkembangannya, pengalaman dan refleksi ini dapat menjadi sebuah sumber pengetahuan. Nah, selanjutnya kita mengenal istilah dunia nyata dan dunia budaya. Apa itu? Dunia nyata itu apa yang kita terjalani sehari-hari, selama dunia budaya itu adalah bentuk pengetahuan sebagai hasil refleksi dari apa yang ada di dalam dunia nyata. Nah, pada slide sebelumnya kita sudah membahas terkait pengalaman. Nah, sebetulnya pengalaman itu yang seperti apa sih? Nah, jadi pengalaman itu adalah sebuah kegiatan yang sudah pernah dilakukan oleh sekelompok orang atau oleh orang-orang tertentu dari suatu kebudayaan. Nah, dari suatu komunitas maksud saya. Dan kumpulan pengalaman-pengalaman tersebut, dan ingat pengalaman itu bersifat empiris ya, artinya empiris itu betul-betul dilakukan oleh orang tertentu, bagian dari masyarakat or a part of society of its culture. Nah, kebudayaan itu merupakan akumulasi dari pengalaman sehari-hari. Ya, seperti tadi bahwa pengalaman empiris merupakan elemen penyusun dari kebudayaan itu sendiri. Dan disosialisasikan melalui pembelajaran. Jadi pengalaman sehari-hari itu direfleksikan, kemudian diakumulasi, dikumpulkan, disosialisasikan melalui pembelajaran. Baik itu diwariskan secara oral dari generasi ke generasi misalnya, ataupun secara formal yang diwariskan melalui proses komunikasi dan peniruan dari generasi satu ke generasi selanjutnya dalam berbagai modelnya. Kebudayaan sebagai pengalaman ada kalanya berbentuk simbol, dan manusia berusaha menangkap dan menafsirkan makna simbol-simbol tersebut. Nah, sementara itu, terlepas dari bahwa pengalaman itu yang sudah melembaga menjadi sebuah kebudayaan itu diwariskan, akan tetapi sifat budaya itu berubah. Budaya di era tahun 80-an, 90-an, 2000-an, sampai sekarang 2020-an, itu sudah berubah. Memiliki ragam bentuk sendiri dan konflik-konflik di dalamnya. Nah, pengalaman budaya itu ada yang bersikap intrinsik, ada yang bersifat intrinsik, ada juga yang ekstrinsik. Nah, kemudian realitas dari sudut pandang tindakan refleksi. Nah, kita ketahui bahwa realitas itu ada realitas ketika sudah dialami oleh orang atau sekelompok orang dari kelompok sosial tertentu, itu merupakan penyusun dari budaya itu sendiri, elemen penyusun. Nah, realitas itu terbagi menjadi dua. Gitu ya. Pertama, pengalaman ekstrinsik pada umumnya memiliki pengaruh lebih kuat dan lebih besar.
Oleh karena itu, ada kalanya terjadi penolakan terhadap perubahan atau masuknya budaya luar. Proses adaptasi budaya memerlukan ground experience. Nah, ini realitas dari sudut pandang tindakan refleksi. Bahwa pengalaman ekstrinsik, pengalaman apa sih yang dimaksud dengan pengalaman ekstrinsik? Ya, pengalaman ekstrinsik itu adalah sebuah pengalaman yang stimulannya itu berasal dari luar komunitas tersebut atau dari luar kebudayaan tersebut. Nah, untuk mengadaptasi budaya tersebut, itu diperlukan ground experience atau dasar-dasar pengalaman. Dasar-dasar pengalaman itu apa? Dasar-dasar pengalaman itu merupakan pengetahuan yang sudah dimiliki sebelum munculnya realitas baru yang bersifat ekstrinsik. Kemudian diproses, ya, ketika masuknya pengalaman tersebut, pengalaman yang sudah ada atau dasar ground experience dipadu dengan pengalaman ekstrinsik yang baru, maka menjadi kebudayaan yang baru. Sebagai contoh misalnya, ke budaya fashion atau budaya perfilman itu ya, itu terjadi hubungan yang diakronik ya, antara budaya luar atau pengalaman dari luar yang mempengaruhi pengalaman yang di dalam, dan pengalaman yang di dalam yang melakukan resistensi terhadap pengaruh tersebut, yang pada akhirnya terjadi adaptasi, terjadi adopsi dan adaptasi budaya. Yang tentunya apa yang muncul di kemudian hari antara dua pengalaman yang menjadi satu itu merupakan sebuah kebudayaan baru ataupun pengalaman baru yang berbeda sama sekali. Baik dari realitas ekstrinsiknya maupun dari realitas intrinsiknya. Atau pengalaman ekstrinsik yang berasal dari budaya dan komunitas luar dengan apa yang ada di sini. Contohnya seperti ini. Kalau teman-teman mengikuti kemarin webinar di fakultas ya, tentang modernitas, kemudian tentang kajian postkolonialisme yang dibawakan oleh Mas Satrio beberapa pekan yang lalu, kita akan menemukan bahwa ya, kebudayaan bangsa Indonesia itu terpengaruh oleh realitas atau pengalaman ekstrinsik. Contohnya gini lah, dari segi kuliner misalnya kita muncul pasta gitu ya, tapi pada waktu yang bersamaan itu terjadi resistensi walaupun diterima. Kalau di Italia itu pasta itu seperti kita tahu dijadikan spaghetti ataupun bolognese dan lain-lain sebagainya. Di Indonesia treatmentnya berbeda. Ada yang sama persis dengan apa yang dilakukan di Italia tapi dengan penyesuaian rasa. Ada juga yang perlakuannya sangat berbeda. Di sini pasta digoreng jadi makaroni. Bahkan tidak hanya makaroni yang digoreng saja, ada makaroni ngehe yang super pedas, ada milidi, spaghetti di sana direbus, di sini jadi milidi, digoreng. Ya kan? Nah, itulah yang terjadi. Nah, kemudian hubungan antara pengalaman individu ataupun pengalaman pribadi dan dunia ataupun masyarakat di sekelilingnya merupakan hubungan ganda. Apa yang dimaksud dengan hubungan ganda? Hubungan ganda itu adalah hubungan saling mempengaruhi. Aktualitas atau keadaan yang sesungguhnya senantiasa dihubungkan dengan realitas atau kenyataan dan pikiran. Nah, realitas objektif dan pemikiran objektif. Nah, dalam prakteknya ada yang disebut dengan realitas objektif. Realitas objektif itu adalah apa yang nampak. Sementara pemikiran objektif itu adalah apa yang difikirkan, apa yang dilakukan oleh seseorang
apa yang dilakukan seseorang terhadap sebuah realitas objektif. Itu sebuah apa? Jadi realitas objektif itu adalah apa yang nampak, sementara pemikiran objektif adalah penafsiran dari sebuah realitas. Begitu. Nah, proses tadi ya, hubungan di sebelumnya, sintesa atas dua definisi aktualitas. Jadi bahwa ada aktualitas itu anggap saja sebagai sebuah pengalaman gitu ya di dalam terminologi ini. Ada pengalaman yang bersifat individu, ada pengalaman yang bersifat global, dan aktualitas tersebut itu dihubungkan oleh sebuah realitas dan pikiran, kan begitu. Nah, hubungan antara dua kebudayaan, baik itu terjadi secara individu atau personal maupun secara global, itu melewati sebuah proses pembauran dari dua budaya yang disebut sebagai asimilasi budaya. Apa itu asimilasi budaya? Pembauran dua budaya yang berbeda dan selanjutnya membentuk kebudayaan baru. Konteksnya dalam hal apa? Dalam hal apa saja? Misalnya dalam hal perfilman, dalam hal sastra misalnya, fashion, makanan. Kalau kita lihat sekarang teman-teman hijab itu juga sudah bukan terkontaminasi, sudah melakukan para hijaber sekarang. Coba kalau teman-teman lihat ya trennya, mereka tetap mempertahankan identitas mereka sebagai seorang muslim ataupun berhijab. Namun mereka juga menerima budaya yang berasal dari Korea, misalnya Korean Wave. Mereka berhijab tapi hijabnya warna-warni dengan tampilan yang trendy seperti seolah-olah mengikuti Korean Wave. Atau mereka berhijab tapi antingnya itu justru di luar hijabnya. Jadi antingnya terlihat. Dan lain sebagainya, contohnya dalam dunia fashion. Pun begitu dalam dunia perfilman. Sekarang film-film Indonesia juga terpengaruh oleh film-film yang ada di Hollywood ataupun Bollywood. Begitu. Dan itulah yang disebut sebagai proses asimilasi budaya. Jadi asimilasi budaya adalah pembauran dua budaya yang berbeda dan selanjutnya membentuk kebudayaan baru. Nah, pembauran dan sedangkan dua budaya itu tadi disebut sebagai realitas objektif, gitu ya. Realitas objektif itu budaya dalam dilihat sebagai sebuah fakta, sementara penafsiran dari orang-orangnya disebut sebagai pemikiran objektif. Dan proses membaurnya dua budaya yang berbeda itu, budaya yang internal dan budaya eksternal, atau pengalaman internal dan pengalaman eksternal, atau dengan kata lain aktualitas personal, aktualitas internal dan aktualitas eksternal itu berbaur menjadi satu, menjadi apa yang disebut sebagai proses asimilasi budaya. Yang syaratnya ya dua budaya itu harus berbeda. Kalau misalnya dua budaya itu sama ya bukan asimilasi. Oke, itu saja untuk pertemuan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.